Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Diana Putri bersama rekan saya Eka Sasmita Devi dan juga Angelia Putri Santoso. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan, kami akan mempresentasikan video dengan judul Auditor Internal. Selamat menyaksikan. Definisi auditor internal. Auditor internal merupakan orang yang bekerja di dalam ruang lingkup perusahaan, baik itu perusahaan negara maupun perusahaan swasta, yang mana tugas pokoknya merupakan menentukan apakah kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, dan juga menentukan kondisi informasi yang dihasilkan oleh bagian organisasi. Auditor internal juga bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Nah, di dalam tugasnya, audit internal berusaha untuk meningkatkan operasi organisasi dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal negatif termasuk pelaporan yang tidak dapat diandalkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, menurut Sawyer, auditor internal merupakan suatu fungsi penilaian seseorang yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eka Sasmita Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sasmita Devi dengan NIM D93219072. Setelah mendengarkan penjelasan dari rekan saya terkait auditing internal, di sini saya akan membahas tentang perbedaan paradigma lama tentang auditing internal dan paradigma baru tentang auditing internal. Total perbedaannya ada 7 macam, yakni yang pertama berdasarkan fungsi, kemudian yang kedua berdasarkan sifat audit dan rekomendasi, kemudian yang ketiga berdasarkan sikap, keempat berdasarkan pendekatan, kemudian yang kelima tipe staff, kemudian yang keenam organisasi, dan yang terakhir ukuran sukses. Berlanjut pada penjelasan terkait paradigma lama tentang auditing internal, yang pertama adalah fungsi. Watchdog kemudian mengungkapkan temuan, mengganggu objek, dan reaktif, sehingga sedikit tidak nyaman jika dipraktikkan dalam dunia nyata di auditing internal. Kemudian sifat audit atau rekomendasi, ini sedikit post audit dan juga lebih korektif, sehingga tidak ada tambahan-tambahan terkait apa yang dilakukan dalam melaksanakannya. Kemudian sikapnya kaku dan juga pasif, sehingga sangat tidak nyaman dalam praktiknya. Nah, kemudian dilihat dari pendekatannya, ini terlalu subjek dan objek. Jadi tidak seimbang antara pemeriksa dan juga apa yang diperiksa. Dan konsep yang digunakan adalah menang kalah, sehingga sangat mengganggu pihak-pihak yang dilakukan pemeriksaan. Kemudian tipe stafnya setengah-setengah, tidak maksimal, dan kurang profesional. Kemudian organisasi tersebut hanya sebagai pelengkap atau pemenuh persyaratan untuk memenuhi syarat-syarat dalam hal pendidikan. Dan ukuran sukses mereka hanya berdasarkan jumlah temuan, tidak ada tindak lanjut ke depannya. Berbeda dengan paradigma baru terkait auditing internal dianggap lebih watchdog, kemudian konsultan dan katalisator, kemudian lebih memecahkan masalah dan juga proaktif, sehingga mendapatkan pandangan positif dari berbagai macam pihak. Sifat audit lebih post-audit dan pre-audit, kemudian korektif, preventif, dan prediktif. Tidak hanya mengkoreksi hal yang saat ini, tapi juga memprediksi hal yang akan terjadi di masa depan. Sikapnya lebih fleksibel dan konstruktif, serta aktif dan komunikatif, sehingga membuat nyaman antara personalnya. Didukung dengan pendekatan yang subjek-subjek dan win-win atau menang-menang, memberikan kenyamanan antara pemeriksa dan juga pihak yang diperiksa. Nah, tipe stafnya ini tuntas dan paripurna, bisa dianggap profesional. Nah, organisasinya lebih tools management atau pusat keunggulan, benar-benar urgent dan bukan hanya sebagai pelengkap atau pemenuhan persyaratan. Dan ukuran suksesinya berdasarkan jumlah bantuan atau manfaat. Tidak hanya hal yang terjadi saat ini, tapi kedepannya apakah membawa dampak yang baik atau tidak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah peran dan tanggung jawab auditor internal. Kegiatan audit internal tentunya memiliki peranan yang cukup beragam dalam prakteknya, diantaranya yaitu adalah konsultan, pelaksana auditing, perencana strategi marketing, perancang sistem pengendalian, dan juga pelaksana sistem pengendalian. Secara umum, tanggung jawab auditor internal yaitu adalah
melakukan proses audit, kemudian mengelola semua kegiatan pada tim audit dan juga menyiapkan rencana evaluasi untuk semua unit pada suatu lembaga. Namun tentunya tanggung jawab auditor internal menyesuaikan dengan kebijakan pada suatu lembaga dan juga permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami terkait auditor internal. Yang pertama, mulai pengertian auditor internal, dan kemudian dilanjut sampai peran dan tanggung jawab auditor internal itu sendiri. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.